Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema ask atau meminta. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan pada pagi ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Ming Siswoyo dan Retnani dari Jombang. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, selamat datang. Ya, selamat berbakti bersama kami di tempat ini. Ya, silakan duduk kembali. Jadi, kasih kesaksian sedikit. Oke, silakan maju ke depan. Barang 5 menit bisa memberikan kesaksian. Silakan Pak, bisa dilepas sepatunya dan bisa naik ke atas. Tolong mic-nya. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian seiman. Selamat pagi, Papi Lukas. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membayar, untuk bersaksi kepada Bapak Yahweh di dalam Yosua Amasya dan di dalam Roh Kudus. Saya mengenal channel Lukas Sutrisno itu sejak April tahun 2020, yaitu sekitar 3 tahun yang lalu. Di saat kondisi saya sakit, depresi yang berkepanjangan, dan kondisi pekerjaan saya mengalami kebangkrutan dan ditipu orang. Saya mulai mengenal nama Yahweh, tapi saya memang pernah dengar nama Yahweh di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tapi yang saya belum kenal itu nama Yesua, karena saya tahunya Yesus. Selama saya mengenal nama itu, saya mencoba mendalami, dan saya sambil terapi di dokter spesialis jantung dan dokter spesialis jiwa waktu itu. Jadi saya mengalami, setiap maghrib itu saya mengalami seperti ya disebut serangan gaib iya, serangan jantung iya, tensi naik, terus sesak nafas, dan denyut jantung berdebar-debar. Itu setiap maghrib saya lakukan, saya rasakan, dan saya sempat selalu opname di UGD karena saya harus dilakukan respiratori ya. Kalau enggak saya bisa kolaps. Dan suatu ketika saya di sebuah panti pijat yang dikelola oleh teman seiman juga di gereja Kristen waktu itu, Ibu Leli. Dan saya setelah beberapa kali pijat di sana, saya curhat, dan saya membaca Alkitab, membaca ayat-ayat. Suatu ketika saya menyebut nama Yahweh, terus kemudian saya berdoa, membaca Alkitab, tiba-tiba saya seperti ingin melakukan suatu pengakuan dosa. Ibu Leli bilang, ya pengakuan dosa aja Pak, utarakan semua yang Bapak unek-unek. Jadi saya mulai mengaku dosa di pagi hari itu setelah saya dipijat, kemudian badan saya bergetar semua dan tangan saya ceket, tangan saya ini seperti dicor sama batu, dan kemudian keringat saya bercucuran, air mata saya bercucuran, ingus saya bercucuran. Saya lihat dari atas itu ada sinar putih yang panas dan silau dan menerangi saya.
selama kira-kira berapa, itu saya mulai setengah sadar dan kemudian setelah mulut saya juga mengaku dosa, semua dosa-dosa saya, dan kemudian saya habis energi saya dan saya tertidur. Setelah itu saya dibangunin, semua keringat saya bercucuran di lap tisu dan saya pelan-pelan dipulihkan sadarnya, terus kemudian saya boleh pulang. Nah, setelah saya pulang, saya sampai rumah tidur sampai sore, saya lupa minum obat dan lain-lain, dan malamnya saya bangun, saya merasa lupa. Awalnya saya lupa kejadian itu, dan kemudian saya merasa kok saya tidak sakit ya. Terus saya lupa minum obat sampai besok paginya, dan saat saya waktunya minum obat, saya merasa kok saya sehat, saya nggak butuh obat. Nah, di sana mungkin saya merasa saya dipulihkan, saya disembuhkan. Dan setelah tahun-tahun itu, pelan-pelan ekonomi saya mulai dipulihkan dan sampai sekarang saya sudah pulih, benar-benar pulih. Dan saya selama 3 tahun ini saya berusaha mengenal itu nama Yesua. Karena nama Yesua ini baru pertama kali saya dengar. Kalau nama Yahweh saya tahu. Dan hari ini saya mengajak istri saya, di mana saya tidak pernah menceritakan selama 3 tahun itu kepada istri saya. Cuma seminggu ini saya mengajak istri saya, ayo antar saya ke Magelang. Jadi kemarin saya minta papi untuk dibaptis pembaruan. Terima kasih, mungkin itu saja papi yang bisa saya ceritakan. Ya, terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, itulah kesaksiannya dan kemarin sudah baptis pembaharuan. Haleluya. Sekarang saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema meminta. Kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam kitab Matai atau Matius pasal 7 ayat 7, demikian bunyinya. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang akan saudara lakukan ketika pada suatu hari saudara melihat ada orang tua yang meminta-minta, sementara saudara punya uang, kira-kira saudara akan ngasih atau enggak? Akan ngasih, bukan? Berarti saudara itu memiliki kasih. Nah, cuman memang kalau kita bicara masalah meminta di jalanan, itu banyak sekali triknya, saudara-saudara. Untuk membuat hati orang lain itu bisa terketuk. Ada yang meminta-minta dengan cara membawa bayi. Dan anehnya bayinya mesti tidur, saudara-saudara. Karena dibius. Ya. Kemudian ada juga orang yang minta-minta dengan berpura-pura cacat. Ada juga orang yang meminta-minta dengan pasang wajah memelas. Pernah nggak sekali waktu saudara itu merenung, kenapa kok ada orang yang sepanjang hidupnya itu jadi pengemis? Seolah-olah Tuhan itu tutup mata, sedangkan kita kalau ada orang yang minta-minta saja, kita punya keinginan untuk memberi. Inilah mengapa sampai ada orang yang berkata kalau hidup itu tidak adil, saudara-saudara. Bahkan ada yang sampai orang menghujat dengan berkata Tuhan itu tidak ada.
Tetapi anehnya ada orang yang hidupnya sudah kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin. Lalu bagaimana sebenarnya cara meminta yang benar di hadapan Tuhan? Saya akan berbicara tentang kata minta saja. Maka itu saya kasih tema ask. Ask itu kan minta, saudara. Tapi kok bisa pas ya, ASK. Ask, seek, dan knock. Ya, itu sama persis. Jadi kalau saya perhatikan intinya itu sama. Sekarang bagaimanakah cara kita meminta kepada Tuhan? Bukankah kalau dibilang minta kepada Tuhan, saya kira semua orang pasti pernah berdoa, minta sama Tuhan. Bahkan saya menyebutnya kita itu sering jadi pengemisnya Tuhan. Setiap kali berdoa mesti ada komponen minta. Makanya saya selalu katakan coba sekali waktu, saudara luangkan kesempatan untuk berdoa, tapi enggak minta, saudara. Jangan sampai setiap kali berdoa, minta. Nanti begitu, kalau Tuhan bisa seperti kita, ketika kita mau berdoa, Tuhan pasti minta lagi nih. Mesti minta lagi. Nah, benar toh, minta lagi. Padahal kita meminta-minta tapi enggak pernah dapat, saudara. Lalu apa sebetulnya kesalahannya? Di manakah letak kesalahan? Kenapa ada orang yang meminta kok tidak dapat? Saya yakin kesalahan bukan ada di pihak Tuhan. Kalau mau dibilang kesalahan, pasti kesalahan itu ada di pihak kita. Karena saya katakan bahwa untuk meminta kepada Tuhan, itu ada mekanismenya. Ingat, kita sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Dan Tuhan itu sudah memiliki hukum sistemiknya. Nah, saya ingin mencoba untuk menyampaikan hal ini agar kita belajar meminta dengan pola yang benar dan saudara akan lihat hasilnya. Saudara nggak akan kecewa dengan Tuhan lalu berkata, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Aku minta puluhan tahun nggak dapat apa-apa kok. Tapi kenapa ada orang yang meminta sebentar kok bisa dapat? Apakah di sini berarti Tuhan itu tidak adil? Tentu tidak. Kitanya yang tidak paham akan konsep meminta di dunia alam supranatural. Nah, saya akan coba untuk menyampaikan ini. Bagaimanakah kita meminta? Meminta itu ternyata ada 3 komponen, saudara-saudara. Ya, saat kita berdoa, saat kita minta, kita kan selalu berkata, Bapak Yahweh, saya mau minta rumah, misalnya. Maka ada 3 komponen yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, saat kita minta, kita harus tahu apa permintaan kita. Sebutlah, saya mau minta rumah. Maka kita harus bisa membayangkan rumah itu sendiri. Dan permintaan itu mesti jelas, saudara. Kalau saudara pernah membaca di dalam kitab Markus, saudara menemukan di sana ketika Yesua sedang berjalan, dia melihat ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Saat Bartimeus mendengar ada Yesua lewat, dia teriak-teriak, Yesua putra Daud, kasihanilah aku. Dia teriak-teriak. Murid-muridnya berkata apa? Suruh
mereka diam. Diam. Yesus sedang lewat, jangan ribut. Tapi Bartimeus bukannya diam, teriakannya malah semakin banter, saudara. Sehingga saat itu Tuhan berkata, panggil Bartimeus. Begitu dipanggil, Yesua tanya, mau apa engkau daripadaku, hai Bartimeus? Sekarang pertanyaan saya, Yesua itu maha tahu atau tidak? Maha tahu. Tapi kok dia tidak tanya ya? Katanya maha tahu, kok tanya? Karena Yesua ingin dari mulut Bartimeus itu mengutarakan sesuatu sesuai dengan keinginannya dia. Sehingga saat ditanya mau apa engkau daripadaku hai Bartimeus, Bartimeus berkata apa? Buat aku bisa melihat. Nah ini yang Tuhan inginkan dari kita. Banyak di antara kita yang minta asal minta aja saudara. Tapi coba masukkan komponen pertama, yaitu membayangkan. Kemudian bukan cuma kita membayangkan apa yang kita minta. Ya, kalau membayangkan misalnya saudara ingin punya rumah, ya udah bayangkan saja seolah-olah saudara sudah punya rumah, mungkin sedang bersih-bersih. Saudara ingin punya mobil, ya seolah-olah saudara sedang setir mobil. Ya. Saudara pun ingin bisa main drum misalnya. Saudara bayangkan mungkin saudara kalau enggak punya drumnya ya udah saudara bayangkan apakah pakai panci atau pakai apa. Seolah-olah saudara sedang melakukan itu. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua yaitu merasakan. Saudara bisa merasakan perasaan sukacita sudah mendapatkan apa yang saudara inginkan. Ini komponen kedua. Dan yang ketiga yaitu merepetisikan. Repetisi itu artinya mengulang, ya, mengulang. Yang dimaksud mengulang itu mengulang apa? Bukan mengulang mintanya, saudara. Tetapi saudara menyadari apa yang saudara minta itu sudah dapat atau belum. Kalau saudara mengatakan belum, ya wis, sampai mati saudara nggak akan dapat apa-apa. Kita kan tahu kalau Bapak Yahweh itu maha kuasa. Kalau minta ya sudah yakini saja, hari ini saya minta, saya yakin saya sudah dapat. Ingat kita hidup dalam dimensi waktu, saudara. Jadi percaya saja, waktunya pasti sampai. Kapan? Ya itu urusan Tuhan. Semakin cepat vibrasi kita atau semakin kuat vibrasi kita antara pikiran dan hati akan lebih cepat mendapatkan hasil. Tapi kalau pikirannya dan hatinya enggak koheren, enggak nyambung, sampai kapanpun enggak akan dapat. Kesalahan bukan pada Tuhan, tapi pada diri kita masing-masing, karena kita lebih banyak condong untuk melihat fakta. Faktanya gaji saya kecil, mana bisa saya punya rumah. Kalau saudara berpikir seperti itu, alam semesta sebagai sistemiknya Bapa Yahweh akan berkata, memang kamu akan miskin sampai mati. Ini yang harus saudara pahami. Jadi yang dimaksud dengan repetisikan atau mengulang itu adalah perasaan syukur yang harus kita miliki setiap hari. Saat kita bangun pagi, Tuhan saya bersyukur, sekarang saya sudah punya rumah idaman saya. Atau sebaliknya, aduh Tuhan hari ini utangku oke banget. Wah repot ini nanti saya bayarnya bagaimana. Apa yang ada di pikiran saudara? Kadangkala kita lebih banyak menggunakan pola fakta yang terjadi. Coba kita bisa merasakan, aktifkan seluruh panca indera kita.
mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, kulit kita. Makanya kalau saudara ingin punya rumah, ya bayangkan saja saudara sudah mendapatkan. Kalau saudara ingin punya mobil, ya bayangkan saja saudara sedang setir mobil. Bagaimana saya bisa membayangkan Pak, orang mobil saya tidak pakai piring, saudara pegangin piring seolah-olah sedang setir mobil. Bisa enggak? Bisa. Mungkin orang bilang, wah kayak orang gila. Kalau saya katakan enggak apa-apa, dikatakan gila. Yang penting kaya, betul enggak Bapak Ibu? Ya. Kalau saya emang enggak pusing, orang mau ngomong gila kayak emang gue pikirin. Ya. Daripada normal tapi miskin. Dianggap normal tapi miskin, saudara pingin mana? Kalau saya dianggap gila tapi kaya. Kalau saya, saudara ya, dianggap itu kan bukan berarti gila beneran. Ya, nah itu. Jadi lakukan itu setiap hari, itulah yang disebut dengan repetisi, pengulangan. Terus menerus kita lakukan, saya bersyukur itu alam semesta akan bergerak secara otomatis, saudara-saudara. Jadi 3 komponen saat kita meminta itu harus ada. Tapi kalau sekedar ngomong, nggak akan dapat apa-apa. Nah, alam semesta itu akan menjawab sesuai dengan apa? Yang pertama adalah keyakinan kita. Dan yang kedua adalah kesesuaian kita. Yang ketiga, ketenangan kita. Yang keempat, positif dan melepaskan. Saya akan kupas satu persatu secara cepat. Yang pertama adalah keyakinan. Apakah saudara yakin akan kebesaran Tuhan? Atau saudara yakin bahwa hidup saudara itu tidak sendiri? Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu tidak sendirian, saudara. Tetapi ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita. Apalagi kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya ini. Jadi, kalau saudara meyakini bahwa hidup kita tidak sendiri, kita tinggal meminta, mengandalkan Tuhan, ya. Dan saya percaya apa yang saudara minta akan direspon oleh Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua yaitu bicara tentang kesesuaian. Kesesuaian adalah perilaku seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Ini yang penting yang harus kita miliki, saudara. Perilaku setidak-tidaknya mulut kita. Ingat bahwa mulut kita itu memiliki kemampuan untuk mencipta. Saat saya mendapatkan tempat ini dulu awal, orang selalu bertanya begini, emangnya Pak Lukas setelah 3 tahun selesai mau pindah kemana? Saya selalu mengatakan, oh saya mau pindah ke gedung biskup itu. Orang suka atau tidak suka itu bukan urusan saya. Tapi saya keyakinan saya pasti akan pindah ke sini. Dan faktanya jadi atau tidak? Jadi. Kemarin ada orang yang bertanya seperti ini, saat Pak Lukas itu melihat gedung yang diimani itu apa yang dilakukan? Saya katakan setiap saya pelayanan ke Jogja, saya selalu lewat depan sini. Dan saya berkata begini, hei gedung biskup, kamu jadi gereja. Itu yang ada dalam ucapan saya. Itu yang disebut dengan kesesuaian adalah sebuah perilaku seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Kemudian yang berikutnya yaitu ketenangan, saudara. Ketenangan di sini
yang dimaksud yaitu nggak usah nanya-nanya. Seringkali orang itu bertanya, kapan ya waktunya? Loh, ini kan terbalik dari apa yang kita pikirkan. Bukankah yang kita pikirkan itu sudah dapat? Ingat komponen pertama tadi, kita sudah mendapatkan, membayangkan sudah mendapat. Tetapi kita tanya kapan? Katanya sudah dapat, kok ngomong kapan? Kalau begitu nyambung atau enggak, saudara? Bagus, saudara berarti sudah paham, berarti enggak akan nyambung. Jadi cara berdoa, cara meminta hari ini, maka saya paling enggak pas ya kalau ada orang seringkali minta saya doakan. Saya langsung doakan, Bapak, ini ada orang minta saya mendoakan di WA, saya doakan. Tapi nanti 2 minggu lagi, dia minta lagi, Pak tolong saya doakan. Doakan apa ya? Nah yang kemarin, loh kan sudah saya doakan. Ya doa lagi Pak supaya mantap katanya. Mundur waktunya saudara. Itu adalah sebuah mekanisme dari aturan main hukum alam semesta. Ingat, alam semesta itu hanya menyetujui apa yang kita ucapkan. Ketika kita berkata doakan lagi, berarti yang seharusnya posisinya sudah jauh, dia akan mundur mengulang lagi. Atas dasar membatalkan doa yang kemarin. Sampai di sini paham enggak Bapak Ibu? Lalu untuk apa kita minta? Kalau hari ini sudah meyakini, tetapi nanti 1 bulan minta lagi, mundur lagi. Yakini lagi, minta lagi, mundur lagi. Harusnya kita mensyukuri. Itu kesalahan banyak orang. Makanya Yesua mengajarkan di dalam kitab Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah. Kata telah itu berarti sudah. Telahnya di mana? Di sini, di pikiran kita. Itulah yang disebut dengan blueprint-nya, saudara. Kalau blueprint-nya saja kita tidak punya, bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah? Kalau saudara lihat bangunan di belakang, saya lihat itu kerangka blueprint-nya itu rumit banget, saudara. Ukuran tanahnya berapa, kedalamannya berapa, besinya berapa, rumit sekali. Itulah blueprint, saudara. Tidak mungkin orang membangun sebuah rumah tanpa blueprint. Enggak mungkin. Wis pokoknya dikedui, ya, yang penting dipasangi besi, sak penake besine, akhirnya enggak jelas, saudara-saudara. Atau wis daripada besi kangelan pakai kawat wesisan. Bahkan ada yang orang bikin eksperimen ngecor, tapi cor-corannya kan biasanya pakai besi, ini pakai bambu, saudara. Ada yang seperti itu, saya lihat di YouTube. Jadi enggak pakai aturan. Makanya setiap kali Tuhan menyampaikan sesuatu itu pakai mekanisme yang benar. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Kata percayalah itu kalau dalam bahasa Jawa itu ngomongnya percoyoho. Lah kita percaya enggak kalau Tuhan yang ngomong? Kalau kita percaya, ya sudah. Tindakan kita selanjutnya apa? Ya mensyukuri apa yang kita minta. Kan begitu Bapak Ibu ya. Kita syukuri. Jadi kita harus tenang, jangan tanya kapan. Lawang sudah, katanya sudah kok tanya terus. Nah, itu kan enggak tepat, saudara.
Akhirnya selalu mundur. Itulah yang dimaksud dengan ketenangan. Memang saat ini ada sebuah kendala yang seringkali dialami oleh orang yang meminta, yaitu saat dia diganggu oleh orang yang dekat dengannya. Maka jalan satu-satunya kalau saudara meminta atau punya visi yang besar, enggak usah cerita kepada orang yang akan menghinamu. Tidak usah cerita kepada orang yang akan melunturkan permintaan saudara. Karena yang ada akan hanya cemooh. Dan itu akan menghambat luar biasa saudara. Pernah ada seorang suami yang mengeluh kepada saya. Dia katakan, istri saya ini kalau sudah menghina tentang hukum Loa, wah kalimatnya kejam katanya. Ya saya bilang ya jangan cerita sama istri. Supaya apa? Tidak dihina. Makanya kita punya urusan itu kan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai kita mengutarakan kepada seseorang yang tidak tepat, bukannya mendukung kita, bukannya mensupport dan mendoakan, tetapi malah menghambat. Itu kita lihat dunia alam roh semua loh. Selama kita mau menggunakan mekanisme, konsep dari apa yang telah ada di alam semesta, itu pasti jadi, saudara. Nah itu kalau kita bicara tentang tenang. Sekarang yang keempat adalah positif. Apa yang dimaksud dengan positif di sini adalah kadangkala kita diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang seolah-olah kita berada dalam sebuah lingkaran negatif. Tapi tetap kita harus berpikir secara positif. Karena seberat apapun tantangan yang kita hadapi selama kita meyakini itu sebetulnya adalah merupakan jalan keluarnya. Contoh seperti Yusuf, apakah Yusuf tidak masuk dalam lingkaran negatif? Baru saja dia mengutarakan visi dan misinya, sudah dihentikan oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, kemudian dibeli oleh Potifar, kemudian difitnah lagi masuk penjara, itu kan seolah-olah negatif saudara. Tetapi kalau saudara baca, ya kemarin saya sudah sampaikan bukan, di kitab Yaser, saudara cari tahu di sana, Yusuf tidak pernah berpikir negatif. Apa yang dia pikirkan itu selalu positif. Dan waktunya sampai. Ukuran saudara mendapat atau tidak, itu kembali diukurkan kepada diri kita. Karena Tuhan itu tidak punya batasan. Anda mau meminta apa, Tuhan hanya menyetujui saja. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu melepaskan. Jadi kalau di sini kita tidak boleh bermain-main dengan logika, saudara. Pernah ada orang yang ngomong begini, saudara. Dia mengolok-olok sambil berkata begini, apapun kita harus main logika. Contoh misalnya, dia bilang begini, kamu lapar, yang bikin kamu kenyang apa? Nasi bukan? Itu kan logika. Itu kata orang yang main logika. Saya bilang Anda salah. Dia lupa bahwa orang bisa mendapatkan nasi itu karena ada keinginan. Betul nggak saudara? Orang lapar kan pingin makan, ya toh? Keinginan itu apakah logika? Tidak. Keinginan itu di dunia alam roh, saudara. Keinginan itu adalah hukum daya tarik menarik. Makanya disebut the law of
attraction, hukum daya tarik. Jadi kalau saudara lapar, saudara punya keinginan kan, saudara ingin menarik. Menarik apa? Makanan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi di sini kita perlu melepaskan segala sesuatu menurut apa yang kita ucapkan dengan percaya bahwa apa yang diminta itu pasti terjadi dan hidupmu tidak akan menjadi orang susah atau menyusahkan orang lain. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah saat kami meminta, kami memahami akan mekanisme yang ada di alam semesta ini. Biarlah Engkau memberkati kami sesuai dengan apa yang kami pinta. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Menginformasikan kepada seluruh pelayan Tuhan, baik panitia perayaan, WL, singer, musik, multimedia, tim perjamuan kudus, usher, dan semua pengisi acara yang terlibat melayani dalam perayaan Pesah, Matzah, dan Big Purim untuk hadir dalam doa pengurapan yang diadakan pada hari Senin 3 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah Pembuka pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Dan bagi jemaat yang berhalangan hadir untuk mengikuti ibadah, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Pendaftaran dan pengambilan roti paling lambat pada hari Selasa 4 April 2023. Bagi subscriber yang ingin mengikuti prosesi perjamuan kudus, masing-masing orang dapat menyiapkan 4 roti dan 4 air anggur untuk bersama-sama melakukan prosesi perjamuan kudus secara live streaming. Subscriber yang ingin mengetahui cara membuat roti tak beragi dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan roti tak beragi melalui link YouTube yang telah dicantumkan di kolom deskripsi. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Big Purim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Info donor darah. Dalam rangka memperingati Hari Raya Big Purim, Kehilat Aleph Tau akan mengadakan aksi sosial donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang berminat, dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 2 April 2023. Bagi saudara yang mengikuti kegiatan ini, saudara memiliki kesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diumumkan pada saat Matzah penutup. Dan hadirilah Hari Raya Matzah penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini.
Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Saudara, cukup banyak ya kegiatan kita di masa raya Peskah. Tapi kita akan terus lakukan untuk menggenapi apa yang kitab suci sudah perintahkan kita. Mari kita akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Amin. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevareke Yahweh wa yismereka. Amin. Ben yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat batka ufri fahem teka shikar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Salom, selamat pulang Bapak Yahweh. Terima kasih ku ucapkan
besar kasih-Mu. Ku bersyukur kepadamu menjadi milik-Mu, Yesua. Hidup dalam anugerah-Mu, menikmati jamahan kasih-Mu. Ku tak tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau melayani-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat untuk senangkan-Mu Tuhan, hidupku melayani-Mu Tuhan. Sebab ku tahu bersama-Mu tak berkekurangan hidupku. Ku tak ragu untuk hari esok, sebab Kau peliharaku selalu. Tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau melayani-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat untuk senangkan-Mu Tuhan, melayani-Mu selamanya. Ku tak tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau melayani-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat untuk senangkan-Mu